Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda apa? Man goda ilal masjidi auraha, a'adallahu lahu nuzulan fil jannati kullama goda auraha. Siapa orang yang pada waktu pagi dan petang, maksudnya dalam semua waktunya, dia menyempatkan dirinya untuk ke masjid, tidak lain niatnya untuk sholat berjamaah, kelak di surga akan ada undangan khusus. Dulu kita menjadi tamunya Allah, ketika di surga kita akan jadi tamunya Allah dengan hidangan yang berbeda yang tidak pernah ada di surga. Kapan? Sebanyak dia main ke masjid, sebanyak pula itulah undangan itu akan diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ibadihi ibadan futana tallaku dunya wa khaful fitana nadaru fiha wa lamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, terkhusus kepada paman kami Al-Habib Hamid Al-Muhdar dan kepada saudara-saudara kami Al-Habib Ahmad Ridho wal Habib Abdullah dan Muhammad abna Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Abdullah, Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Kusairi Mukhtar dan seluruh dewan jajaran takmir dan yayasan Masjid Abna Isabil dan hadirin hadirat semua para pecinta majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang tahu kadar tempat-tempat mulia, karena itu adalah ciri-ciri orang yang mulia dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu ada dohir dan ada batinnya. Orang bisa kita katakan sebagai orang muslim ketika dia itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Tetapi agama ini mempunyai ruh atau yang kita kenal dengan batinnya. Dan ruh daripada agama ini adalah mahabbah dan ta'zim. Oleh karena itu, banyak dari orang-orang alim yang mereka semua berkata, ala la dina liman la mahabbatalah. Orang ini tidak punya agama kalau hatinya tidak punya mahabbah dalam hatinya. Ala la imanalah, ala la imana liman la mahabbatalah. Orang ini tidak punya iman kalau dia itu tidak mempunyai mahabbah di dalam hatinya. Oleh karena itu, ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, yang dia itu adalah orang-orang yang mulia di mata Allah dan terlebih di sisi Allah, di mata manusia dan terlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai ciri-ciri seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yu'addim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan siar-siarnya Allah, itu pertanda takwa yang berasal dari dalam hatinya, itu ada sudah ketakwaan dalam hatinya. Kapan?
ketika dia bisa mengagungkan, tidak mungkin dia bisa mengagungkan sebelum ada cinta di dalam hatinya. Dan yang paling agung daripada syiarnya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempunyai rasa cinta berarti ada takwa dalam hatinya. Sebesar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, sebesar itu pula lah ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena kadar kesempurnaan iman seorang hamba seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman di antara kian sampai dia mencintaiku, kata Rasul, lebih daripada cintanya kepada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kadar kesempurnaan iman seorang hamba tergantung dengan seberapa besar kadar cintanya kepada Nabi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dan Islam ini mempunyai syiar-syiar yang banyak sekali, dan di antara syiar itu adalah masjid. Masjid itu menjadi mulia bukan karena indahnya bangunannya, bukan karena mewahnya dan lain sebagainya. Masjid ini menjadi mulia karena nisbatnya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama masajidu lillah." Innamal masjidu lillah. Masjid ini kepunyaan siapa? Siapa? Bukan punyanya takmir, bukan punyanya orang-orang tertentu. Ketika sudah diwakafkan, tidak ada yang berhak karena ini punyanya Allah. Karena dinisbatkan kepada Allah, ini adalah rumahnya Allah. Orang-orang yang masuk ke tempat ini secara otomatis dia menjadi tamunya Allah. Menjadi tamunya Allah. Dan seberapa besar pengagungan kita kepada masjid, sebesar itu pula lah kadar ketakwaan kita kepada Allah. Bukan karena sekedar bangunan yang ada seperti yang kita lihat dengan mata kita, tidak, tapi nisbatnya kepada Allah yang membuat masjid itu menjadi mulia. Karena masjid-masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan fatuba, kata Rasulullah dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, li rajulin tawaddu'a fi baitihi summa zarani fi baiti, katanya Allah. Beruntung betul manusia yang dia bersuci dengan pensucian yang benar ketika di rumahnya, lalu dia berjalan untuk berziarah kepadaku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairahu. Sudah seharusnya bagi orang yang diziarahi, yaitu zat yang diziarahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan tamunya. Harus untuk memuliakan tamunya. Sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda apa? Man goda ilal masjidi awraha a'adallahu lahu nuzulan fil jannati kullama goda awraha. Siapa orang yang pada waktu pagi dan petang, maksudnya dalam semua waktunya, dia menyempatkan dirinya untuk ke masjid, tidak lain niatnya untuk sholat berjamaah, kelak di surga akan ada undangan khusus. Dulu kita menjadi tamunya Allah, ketika di surga kita akan jadi tamunya Allah dengan hidangan yang berbeda yang tidak pernah ada di surga. Gantian, ya, diundang khusus. A'adallahu lahu nuzulan, Allah akan menjanjikan, menyiapkan baginya nuzulan, sebuah hidangan, yang hidangan itu belum tidak ada di dalam surganya. Kapan? Sebanyak dia main ke masjid, sebanyak pula itulah undangan itu akan diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti. Allahumma shalli ala Muhammad.
Oleh karena itu, kiai-kiai kita itu memberikan nama orang yang sibuk di dalam masjid atau panitia masjid dengan nama yang benar. Di Indonesia ini dikatakan orang yang sibuk dalam kepanitiaan masjid dinamakan apa? Takmir. Takmir itu berarti orang-orang yang memakmurkan masjid. Baik itu dikhususkan untuk panitianya atau walaupun dia tidak tertulis dalam jajaran panitianya, tetapi ketika dia memakmurkan masjid, maka dia tergolong takmir. Dan kriteria takmir itu bukan saya yang mengatakan, tetapi Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil. Dua saja kriterianya. Satu, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari dalam artian kalau tidak punya iman sama Allah, tidak punya iman sama hari akhir, keluarkan dari ketakmiran, selesai ajarannya. Kriteria bukan dari saya. Dari siapa? Allah dalam Al-Quran. Ini amanat. Ini amanat. Amanat itu beban. Tetapi bagi orang-orang yang menjalankan amanat akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang sangat banyak ya. Karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menunjukkan kelak ada 7 golongan manusia, 7 golongan manusia yang ketika di padang mahsyar Allah menurunkan matahari sampai jaraknya 1 mil di atas kepala kita. Bagaimana keadaan ketika matahari itu 1 mil di atas kepala kita ini? Tampak kecil karena jauhnya, tapi berbeda ketika 1 mil di atas kepala kita. Seperti apa besarnya matahari kira-kira? Lalu kita pikirkan bagaimana panasnya ketika itu. Tapi ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi dengan singgasananya Allah. Berhembus kepadanya angin yang bertiup dari surganya Allah, yang lebih nikmat daripada surga. Kenapa? Karena mereka duduk di belakang Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari 7 golongan manusia ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dalam masjid. Maksudnya apa? Orang yang mempunyai cinta kepada masjid. Tempat yang paling indah, hati tidak pernah merasa lebih bahagia dimanapun di muka bumi ini, kecuali ketika dia menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebahagiaan tersendiri dalam hatinya. Ketika dia keluar menahan kerinduan, kapan dia akan menjadi tamunya Allah lagi? Orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan hatinya selalu terpaut kepada masjid. Orang-orang beginilah yang akan berdiri nanti di belakang Nabi Muhammad SAW. Mempunyai cinta kepada masjid. Ada seorang sahabat namanya Abi Umamah. Tugasnya, beliau ini datang pertama ke masjid dan pulang terakhir dari masjid. Tugasnya apa? Ngidupi lampu. Kalau sudah subuh ini biar terang bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Dalam hadis ketika disebutkan sama Umar, sehingga kita dulu rebutan di pondok untuk menghidupkan lampu. Siapa orang yang menghidupkan lampu di masjid sehingga bisa digunakan sholat, selama lampu itu masih bercahaya, malaikat semuanya akan memintakan ampunan untuknya selama lampu itu masih hidup dalam masjid itu digunakan untuk ibadah kepada orang-orang yang ada di masjid. Dulu kita di pondok rebutan untuk hidupi masjid sampai. Karena berharap hadis ini. Ini Abu Umamah ini yang hidupi. Jadi dia apa? Datang paling pertama, keluar paling terakhir. Karena dia yang bertugas untuk menghidupkan dan matikan lampunya masjid. Tidak mungkin dimatikan kecuali orang tidak ada semua sudah di masjid. Dia datang pertama supaya sebelum orang-orang datang, lampu masjid sudah siap semua untuk digunakan untuk ibadah dalam masjidnya. Usia sudah dilihat cukup oleh Rasul diparani, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, apa kamu ini tidak punya hajat untuk menikah? Kata Rasul SAW. Cukup umurnya sudah tua, ayo kawino. Dibilang, ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk kawin. Loh tapi kamu mau? Ya mau, siapa yang tidak mau kawin katanya. Selesai sholat berjamaah, berdiri Rasulullah SAW. Siapa orang yang punya anak perempuan, kawinkan dengan Abi Umamah.
seandainya saya punya anak perempuan tapi anak perempuannya sudah habis, saya akan kawinkan dengan Nabi Umamah ini katanya. Apa tugasnya? Ngidupi lampu masjid, biar tahu masjid ini orang yang memakmurkannya bukan orang biasa. Itu orang yang luar biasa. Cuma kadang-kadang orang ini hilang keagungan masjid karena dipegang orang yang tidak tahu harganya masjid. Tidak ada wibawanya masjidnya. Apa? Orangnya tidak tahu harganya masjid. Bukan main-main masjid ini. Agung orang yang beriman ketika masuk masjid ini. Makanya diperintahkan ya, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain, kata Rasul dalam Sahih Bukhari. Jangan sampai kalian duduk sebelum memberikan salam kepada yang punya masjid. Yang namanya salat tahiyatul masjid, jangan duduk dulu. Penghormatan dengan tuan rumahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main tamunya Allah ini. Hatinya ada cinta sama masjid. Makanya kita melihat banyak ini balak turun kanan kiri samping, kabar dari sana-sana, semuanya tentang Indonesia ini banyak terkena musibah sekarang ini. Seharusnya masjid ini dibuka, bukan malah ditutup. As-shaf ini dirapatkan, bukan malah direnggangkan. Karena orang ini terlalu main akal. Tapi yang punya kehendak itu Allah. Serahkan sama Allah, karena Allah yang akan menahan semuanya itu. Karena dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul inni la ahummu bi adzabi khalqi. Saya benar-benar berkeinginan, katanya Allah, untuk menurunkan azab kepada makhlukku ini. Tetapi fa idza nadartu ila ummari buyuti, kalau aku sudah melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku ini, urung azab itu mau diturunkan. Kemuliaan para sahabat-sahabat yang tidak ada bandingnya, mereka semua adalah lulusan Masjid Nabawi. Masjid itu bukan hanya bangunannya, tetapi dari sanalah sumber keilmuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang ada badannya, tetapi ada ruhnya masjid ini. Ruh ini yang paling penting daripada cuma sekedar mewah-mewahan bangunan. Percuma mewah kalau orang sekitarnya tidak membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Karena ruhnya masjid ini dari sanalah bersumber keilmuan agama orang-orang yang ada di sekitar. Karena sahabat itu semua lulusan Masjid Nabawi. Muncullah orang-orang yang mulia, yang karena mereka semua Islam tersebar di seluruh dunia.